Bu Arda, ini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di CNBC Indonesia. Ibu, kita semua tahu ya saat ini kan teknologi itu lagi berkembang sangat gencar di semua sektor gitu tanpa terkecuali. Tapi sebelum kita masuk nih ya, kita ngomongin tentang eSIM. Saya penasaran mengenai chip sendiri terlebih dahulu. Ini kan sudah nyaris 1 dekade begitu ya chip ini berdiri, dan ini sudah IPO sejak tahun 2023. Ini artinya sudah 2 tahun begitu ya. Ibu Arda, ini bagaimana sih sebenarnya Anda melihat perkembangan kinerja chip setelah 2 tahun melantai, terutama ini pasca IPO begitu? Terima kasih Mbak Sarah juga untuk undangannya kepada kami PT Pelita Teknologi Global atau CHIP. Jadi benar, kami 2 tahun yang lalu mulai kita IPO, sudah terdaftar di Jakarta Stock Exchange dengan kode saham CHIP. Jadi secara kinerja kami selalu berusaha untuk mengoptimalisasi apa yang ada di internal dan eksternal kami. Secara internal, sebelum mulai mungkin saya sedikit menjelaskan sebenarnya perusahaan Pelita Teknologi itu bergerak di bidang apa gitu ya. Oke, silakan. Jadi kami bergerak di bidang connectivity, yaitu perusahaan yang memproduksi produk untuk menghubungkan satu sama lain. Jadi salah satu produk kami yang berhubungan dengan telco adalah SIM card. Kemudian ada voucher. Jadi kalau misalnya Mbak Sarah mungkin masih saya nggak tahu, maksudnya itu yang kalau mau isi pulsa ya Bu ya. Ya. Terus kemudian ada produk starter pack. Jadi SIM card itu kan masih istilahnya masih raw material, kemudian sebelum dijual ke market itu harus diproduksi dengan dengan starter pack maksud saya. Jadi secara internal kami itu selalu mengusahakan untuk melakukan optimalisasi dalam produksi. Salah satunya adalah mungkin kalau sebelumnya ini kan produksi itu banyak dilakukan secara manual gitu ya Pak. Kita berusaha untuk men-swift proses manual menjadi otomisasi. Jadi itu adalah salah satu proses di kami untuk mengoptimalisasi pekerjaan kami. Kemudian untuk eksternal kami selalu berusaha untuk selain mengembangkan produk, jadi selain di dunia telco, kami juga ingin bergerak di bidang teknologi. Itu aja sih Mbak. Ya. Oke, ini kan memang ya namanya kesuksesan dan juga capaian kinerja itu kan nggak lepas ya dari kontribusi lini bisnis yang menopang tentunya operasional perusahaan ya. Ibu Arda, ini sejauh ini lini bisnis utama CHIP itu bergeraknya yang mana sih Bu? Sebenarnya kan tadi Ibu sudah jelasin banyak, terus juga gimana kontribusi dari masing-masing lini bisnis dari CHIP ini terhadap mungkin pendapatan perusahaan. Baik, basic perusahaan, bisnis kami adalah pertama adalah sebetulnya itu berhubungan dengan teknologi, jadi IT gitu ya Mbak ya. Jadi ini IT yang berhubungan dengan telekomunikasi. Majority pendapatan kami memang di SIM card kalau dilihat dari masa secara pencatatan gitu. Tapi sebetulnya di balik SIM card itu adalah ada operating system yang ada di dalam SIM card itu. Di mana operating system itu merupakan produk kami yang dibikin oleh teman-teman kita sebagai developer di tim IT kami. Kemudian itu SIM card secara pendapatan itu hampir 80% memang untuk PT Pelita Teknologi Global. Kemudian ada produk packaging yang sekitar 10%, kemudian ada voucher juga 10%, kemudian mungkin tadi SIM card 70% ya Mbak Sarah. Kemudian kita ada mulai mengembangkan itu business warehouse dan IT. IT itu adalah software development. Jadi memang ada teman-teman IT kami yang mengerjakan requirement dari customer. Jadi misalnya saat ini kami menjadi salah satu vendor di Bank BCA, saya sebutkan gitu ya. Jadi misalnya di Bank BCA itu ada requirement, kami melakukan outsource developer kepada Bank BCA, kepada klien kami. Nah, sementara untuk SIM card mungkin tadi kenapa dia memang itu majority saat ini kami customer-nya adalah hampir top telco industri di Indonesia dan mulai melakukan ekspor ke Afrika.
untuk Zambia dan sebulan yang lalu kita mulai terregister di Nigeria. Oh gitu ya, jadi sudah mulai merambah ke internasional begitu ya, dari SIM sendiri yang merupakan salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan CHIP ini ya, Ibu ya. Ini kan memang terkait dengan SIM ini yang menjadi salah satu pendapat paling besar di CHIP. Ini kan juga lagi marak gitu ya Bu, digunakan tentang eSIM gitu. Ini yang mungkin ingin saya bahas dengan Ibu Arda gitu ya, terkait dengan eSIM. Ini kan apa sepertinya mungkin CHIP ini sudah mulai melirik ke sana gitu? Tentu saja dengan perkembangan zaman ya kamu harus mengikuti apa yang sekarang menjadi tren di market gitu ya. Jadi beberapa saat yang lalu memang dari pemerintah menerbitkan permen untuk penggunaan eSIM jadi kedepannya gitu ya. Dari kami sendiri, kami sudah siap memang sekarang sedang mempersiapkan infrastrukturnya untuk sebelum mempersiapkan menjadi produsen eSIM. Kami saat ini sudah bekerja sama dengan partner global untuk bisa mensupport operator telco di Indonesia dan di luar negeri. Oke, itu akan menjadi visi besar dari CHIP sendiri ya, Bu Arda ya, terkait dengan eSIM ini. Oke, Bu Arda, ini terkait dengan posisi CHIP saat ini dalam industri teknologi berbasis smart card dan konektivitas digitalnya bagaimana nih Bu? Positioning CHIP sendiri tadi sudah disampaikan, kami merupakan kalau untuk di SIM card ya Mbak, diulang lagi, maksudnya kita sudah menjadi top 3 lah di bisnis connectivity. Kemudian selain berbisnis smart card, kami juga mengembangkan bisnis kami tidak hanya di smart card-nya saja, tapi kita juga mensuplai voucher, packaging, dan end-to-end warehouse. Jadi tadi sudah saya sampaikan warehouse itu menyumbang sekitar 5% dari pendapatan kami. Jadi warehouse itu kami menyediakan tempat untuk operator untuk menyimpan barang mereka dan didukung oleh warehouse management system, di mana warehouse management system tersebut memang kami yang milik kami. Jadi teman-teman IT yang memproduksi WMS tersebut gitu ya. Kemudian dari segi IT ada beberapa pengembangan produk tidak hanya di warehouse management system. Jadi tadi selain di BCA, kita juga mulai mengenalkan produk kami dan perusahaan kami kepada government dan perusahaan-perusahaan swasta. Jadi ada misalnya kita punya biodrone, jadi memang mengembangkan aplikasi untuk drone karena sekarang kan memang misalnya hutan, counting tanaman gitu ya. Terus ada juga kita punya ERP system sendiri, jadi memang untuk small medium enterprise di mana mereka pasti sebetulnya membutuhkan aplikasi tersebut. Jadi kalau misalnya memang yang kita maksudnya memutuskan untuk tidak mau main di tempat positioning di perusahaan yang besar, tapi di perusahaan yang SME gitu Mbak. Itu aja sih Mbak dari kami, dan tentu saja kita berharap bisa mempunyai sertifikasi eSIM di lokal, ya.